Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan nyanyikan suatu pujian. Kita tinggikan nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Hanya satu hari di tempat Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Lebih baik satu hari di perhatianmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Oh, satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Kami memuji, membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Amin. Ada sorak-sorai tempat ini pagi hari ini, amin. Terus siap memuji nama Tuhan? Berikan salam kanan kiri, katakan, mari puji Tuhan.
Biarlah semua pujian kami ini manis Kau dengar ya Tuhan. Segala sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah
kasih Tuhan. Ini yang kami renungkan siang dan malam ya Bapa. Kami merenungkan Engkau ya Tuhan. Kami merenungkan kebaikan-Mu, kami merenungkan firman-Mu, kami merenungkan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, marilah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau akan melawat setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Baik yang sudah dewasa maupun yang masih kecil ya Bapa, Engkau akan melawat satu persatu ya Tuhan. Kami perlu ya Bapa lawatan-Mu ya Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami menyerahkan hati pikiran kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami minta Kau beracara dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang mengangkat semua beban-beban kami ya Tuhan. Engkau yang mengangkat semua masalah kami ya Tuhan. Gantikan dengan sukacita ya Bapa. Gantikan dengan kekuatan baru pada hari ini ya Bapa. Melalui firman-Mu ya Bapa, melalui hadirat-Mu di tempat ini, Engkau akan memperbarui roh kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan sama-sama, jemaat katakan, aku siap. Aku siap menerima firman-Mu Tuhan. Aku siap menerima janji-Mu yang akan membebaskanku untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siap mendengar firman Tuhan ya. Kita siap untuk diberkati ya. So let's welcome Pak Benny Loren yang akan membaca firman Tuhan. Hallelujah. Praise God. God is good. All the time. Amen. Praise the name of the Lord. God is good always. Pada pagi ini saya akan membawakan soalnya tema kita bulan ini tentang living sacrifice. Nah, saya pikir mana yang saya harus cari-cari, saya baca, saya cari, saya pelajari. Dan ada satu pattern yang saya lihat bagus sekali, saudara bisa pelajari lebih dalam lagi tentang life of Abraham. Oke? Mari kita buka bersama-sama di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Kalau sudah dapat, satu lagi nanti akan ada satu ayat lagi di Matius 5 ayat 17 kalau nggak salah, nanti kita lihat. Kalau sudah dapat, kita akan berdiri bersama-sama. Ayo kita baca sama-sama. Ayo kita berdiri bersama-sama dan baca. Okay? Stretch up a little bit before you hear something from the Lord. Amen. Pasal 22 ayat 1 sampai dengan 19. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran ke salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bawah Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan kisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya,
Bapa, kau Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah engkau tahu pembakaran kayu itu? Jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya, anak dan keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan pesta di situ. Disusunnya kayu, diikatnya di sisa anak itu, dan diletakkannya di pesta itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham menurunkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan apa-apa tentang dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tua kepadaku. Amin. Let's pray. Bapa dalam surga, Tuhan, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas kebahagiaannya yang sudah Engkau berikan kepada kami. Suatu pernyataan kebenaran-Mu Tuhan, biarlah Engkau sering berbicara dalam hidup kami Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar telinga terbuka, hati yang penuh dengan untuk mendengar akan firman-Mu Tuhan, biar tertanam berbuah dan 100 kali Tuhan, 30, 60, 100 kali. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan penerangan lebih lagi kepada kami supaya kami mengetahui kebenaran-Mu. Your truth shall set us free. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus semua orang percaya mengatakan Amen. Silakan duduk saudara. Saya ambil suatu pattern daripada topik saya pagi ini adalah penyembahan. Yesus mengatakan, those who worship me must worship in what? Kalau saudara tahu ada dua hal yang Tuhan mengatakan adalah in spirit and in truth. This spirit and truth you cannot separate them. Dan seringkali kita pikir kita datang untuk menyembah Tuhan ya. Kita datang di gereja, kita angkat tangan, bla syutur, ya, bahasa lidah apa. Ya, saudara pikir itu adalah suatu penyembahan? Menurut Tuhan, menurut Alkitab itu bukan. Ya. Jadi penyembahan itu apa sebenarnya? Nah, dan apa yang motivasi untuk kita melakukan penyembahan itu? Dan Tuhan mengatakan ini hal suatu penyembahan yang dicari oleh Bapa adalah orang penyembah Tuhan. Bukan menyembah, tapi cara Tuhan Bapa mencari orang penyembah. Nah, kalau pattern yang ini kita bisa lihat bagaimana pattern ini kita bisa bawa sampai di perjanjian baru. Perjanjian lama biasanya pattern untuk menyembah itu mana saudara? Di dalam kata Syah itu dalam bahasa Ibrani itu menyembah Tuhan, yaitu berlutut dan kepalanya sampai mencium tanah. Itu yang seharusnya kita lakukan kalau kita menyembah Tuhan di dalam perjanjian lama saudara. I'm not talking about perjanjian baru. Nah, apakah kita harus menyembah gitu? Apa tidak? Saudara? The point is, yes, you can do that. Jadi, karena apa? Karena kita masih bisa melihat pada buku Wahyu mengatakan, di situ pasal 5 saudara bisa mengatakan pada saat malaikat mengatakan holy holy, dan setelah itu 24 orang tua penutua berlutut dan menyembah Tuhan. Oke? Jadi kita bisa lakukan itu. Jadi kalau di dalam penyembahan di rumah, di mana, di gereja bisa juga. Nah, yang satu hal yang kita pelajari sini ya adalah suatu shift kemauan Tuhan. Tapi patternnya sama, saudara. Kita lihat pattern daripada Abraham ini sangat bagus sekali kalau saudara bisa pelajari. Tadi saya pelajari, saya lihat ini something very very good that the Lord wants to us to understand it. Mengatakan understand, you have to understand it. If you don't understand, try to understand again. Okay? If you don't understand, try to understand again. Amen? There's no other way that is to understand. Nah, kita lihat pattern ini. Di situ Tuhan mengatakan Abraham. Karena Tuhan tahu apa yang paling dia sayangi adalah satu anak aja yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, satu anak namanya Ishak yang paling dia kasihi. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau lihat apa Abraham mengasihi anaknya itu lebih daripada Tuhan. Apa enggak? Iya, testingnya datang. Apa di dalam hidup saudara yang paling saudara senangi, yang paling sukai? Umpamanya sport ke, mungkin suka makan ke, sesuatu yang paling suka gitu.
Apakah saudara mau berikan kepada Tuhan suatu sacrifice kepada Tuhan? Jadi Tuhan itu bukan sembarangan. Tuhan itu is a holy God. Remember, God is a holy God. He is not sembarangan aja menerima persembahan dari saudara dan saya. Apalagi persembahan yang dinyatakan di sini. Jadi patternnya itu dia membawakan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Yang sesuatu yang dia senangi, dia harus lepaskan kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan mau itu sesuatu yang terbaik, yang holy. Bahkan di dalam perjanjian lama kalau kita membawa suatu korban, ada 7 macam korban kalau nggak salah ya. Macam korban persembahan, korban dosa yang tadi sudah Pastor mengatakan, korban sajian, korban perdamaian, korban tersebut. Ya. Tapi salah satunya korban dosa, yaitu Yesus sendiri sudah fulfillkan, sudah memenuhikan semuanya korban. Nah di sini kita lihat bahwa apa yang Tuhan mau supaya kita lebih perhatikan apa yang Dia lakukan. Dia berikan bawa anaknya. Jadi Abraham mengatakan, mari kita ke Mount Hor. Bahasa Inggrisnya Hor. Salah satu mountnya itu, jadi mereka berjalan selama 3 hari, saudara. Sama Ishak dan kedua bodyguardnya ya. Terus mereka jalan sampai di sana. Sebelum mereka datang menyembah sana, dia mengatakan pada anaknya, bodyguardnya, "Oke, you stay here. Saya sama anak saya mau ke sana untuk menyembah. We going to worship the Lord." Nah, kata worship, dalam kata worship itu dalam perjanjian lama itu syahar artinya menyembah ya. Tetapi setelah itu ada sesuatu yang menyembahnya. Apa yang harus disembah? Makanya kita datang ke gereja, kita mau menyembah Tuhan. Menyembah apa? You worship the Lord. Do you know who God that you believe, that you worship? You don't know God that you believe, you cannot worship. Because you have to worship in spirit and in truth. Kalau you don't have any truth, you cannot worship God. Okay? Jadi pandangan kita datang untuk gereja, bukan berarti tidak boleh datang ke gereja, saudara. Tapi itu salah, kebanyakan kesalahan. Biblical understanding-nya tidak ada. Nah, di sini pada saat dia memberikan kepada Tuhan, pada saat mereka berjalan, terus Ishak mengatakan, kayu udah ada, api udah ada, tapi mana korban bakarannya? Siapa yang akan mati? Ishak sendiri, kalau saya nggak tahu umur berapa pada situ, mungkin 12 tahun, 13 tahun, rupanya ya innocent, nggak tahu apa-apa. Mau disembelih tapi nggak tahu gitu. Tapi sekarang kalau saudara bilang, I'm gonna kill you, I'm gonna put you in, call police. Ya pasti ya saudara. Tapi it sounds crazy, betul nggak? You think about it, God actually, it sounds like a crazy God. What kind of God is that to ambil anaknya, berikan kepada saya yang kamu senangi, korban bakaran di atas mesbah. I still can't understand it. Kalau orang yang dunia nggak bilang, kitab apa? Ya, kitab itu cerita dongeng sebenarnya, ya. Tapi kita lihat kenapa. Di situ pada saat anaknya mengatakan, korban bakaran sudah ada. Mana korban bakarannya? Terus bapaknya bilang, God will provide. Kan? Tapi sementara waktu mereka worship, dia mungkin pegang anaknya, Isaac, ikat tali di belakang, kesempatan supaya nggak bisa lari. Sobat saudara, angkat dia, taruh di atas mesbah di mana ada kayu bakaran sudah ada, tinggal apinya. Sebelum bakar, kamu mesti ada pisaunya. Dia angkat pisau, dia mulai. Nah, Abraham tuh disebut bapak sebelah orang beriman. Betul-betul dia itu beriman, saudara. Bahkan dia percaya kalau dia kasih anak ini, pasti Tuhan kasih double anaknya kembali, 2 biji. Ya, itu Abraham betul-betul bapak seorang beriman dia. Jadi bahkan Tuhan memanggil dia keluar dari Ur, dia tidak tahu kemana dia pergi. Tapi Alkitab mengatakan dia tidak tahu dia kemana pergi. Pasal 12, pasal 11 dari buku Ibrani. Itu karena imannya. Imannya itu begitu sama Tuhan, begitu kuat. Sehingga pada saat dia mau bunuh itu anaknya, malaikat di atas mengatakan, Abraham, tunggu dulu. Stop, jangan bunuh. Jangan sembelih anakmu. Tuhan bilang, aku sudah melihat bahwa engkau takut akan aku, engkau mengasihi aku, engkau melakukan. Nah, di sini kita bisa lihat satu pattern penyembahan. Dari penyembahan itu Tuhan mau sesuatu sacrifices. You need to have a sacrifice in your life. If there's no sacrifice, it's not called a persembahan, penyembahan, menyembah Tuhan. Kita lihat kehidupan Daud, di mana Daud
sudah berdosa. Apa yang dia lakukan? Dia mau menyembah Tuhan, tapi nggak bisa. Karena sesuatu belum beres. Sesuatu belum dia bisa menyembah. Karena dia sudah mematikan suaminya daripada siapa? Betseba. Dan kedua, Tuhan tidak izinkan anaknya mati kan? Di situ dia tulis di pasal 51 Mazmur, saudara kan bisa lihat, a broken heart, a contrite spirit, yang remuk hati, Tuhan tidak akan mengindahkan, Tuhan akan indahkan, mengindahkan. Jadi di sini kita lihat patternnya untuk menyembah, akan kita shift kembali kepada pattern yang sebenarnya. Jadi orang perjanjian lama itu selalu menyembah Tuhan juga di dalam tempel, dan mereka lakukan hal-hal tersebut untuk menyembah Tuhan di situ. Nah, apa yang terjadi itu bukan yang Tuhan mau sebenarnya. Nanti oleh sebab itu kalau saudara lihat di perjanjian baru itu lain. Salah satu contoh kita lihat di Matius pasal 5 ayat 22. Oke, coba turn to Matius pasal 5 ayat 22 ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-22. Nah, di sini mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap 22-23 ya, terhadap saudaranya harus dihukum. Siapakah berkata kepada mereka saudara kafir, yaitu neraka, ya, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, ini Yesus bilang loh, kalau begitu akan dikirim ke neraka. Seru juga nih. Di situ ayat 23 gambaran. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Now the story is, apakah jelek memberikan sesuatu pada Tuhan? Nothing, right? It's good, right? You can give anything to the Lord. Tapi apakah Tuhan terima? Apa enggak? Tuhan belum tentu terima. Contohnya salah satu perjanjian lama, waktu Kain dan Abel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menerima cuma siapa? Abel. Kainnya tidak diterima. Kenapa? Tidak terima Kain punya. Kenapa tidak diterima Kain punya persembahan? Apakah karena dia mencangkul dan membuat dari sayur-sayurannya memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Apakah dia tahu apa Tuhan mau enggak? Saya percaya dia tahu, pasti orang tuanya udah kasih tahu persembahan yang bagaimana untuk Tuhan mau. Nah, Abel memberikan persembahan bukan dari kekuatan, dari domba-domba atau kambing domba, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan terima. Yang satu Tuhan tolak. Jadi kita lihat sini ada suatu pattern untuk penyembahan, supaya kita saudara bisa mengerti, saudara bisa belajar lebih lagi tentang penyembahan kepada Tuhan. Untuk memuji semuanya gampang. Kita muji Tuhan, nyanyi puji Tuhan, Tuhan besar kuasanya, Tuhan yang melakukan laut terbuka, pujilah dia, pujilah sangkakala dengan sangkakala puji. Memuji sih gampang, tapi menyembah itu it's not easy, saudara. You think that menyembah easy? It's not easy. In your term it's not easy, but in God's term it's easy. Maksudnya begini, pada saat kita membawa sesuatu kepada Tuhan, di situ mengatakan dia teringat saudaranya yang melawan dia atau melakukan sesuatu yang tidak beres. Jadi Tuhan bilang, jangan bawa kamu punya ini kepada altar saya, jangan. Kamu bereskan dulu. Suatu sikap attitude yang Tuhan mau supaya setiap daripada anak-anak Tuhan langsung mengetahui. Perjanjian Lama mengatakan bahwa sekap menyembah, berlutut, muka ke tanah. Kira-kira
Saudara kira-kira saudara tahu itu siapa yang mengajar mereka cara begitu untuk menyembah Tuhan? Kira-kira menurut saudara tuh kok mereka menyembah begitu? Kenapa enggak menyembah begini, angkat tangan aja kayak kita kan? Kenapa waktu mula-mula itu menyembah tunduk rata di tanah, kepalanya mencium tanah. Nah, dalam bahasa Greek, bahasanya Greeknya tuh prokuneo artinya sama, mencium tanah juga. Saudara pernah lihat ada orang yang itu suatu penghargaan, untuk suatu respect, suatu honor kedaulatan dari Tuhan, mereka menyembah. Dan perjanjian baru mengatakan sama, hampir sama, tapi biasanya untuk saya pernah di Indonesia sekali waktu itu pulang, ada saudara saya, keponakan saya punya istri, kebetulan dia kawin sama orang Bandung ya. Jadi waktu kita ketemu, dia ketemu saya, kita ketemu pertama kali, terus saya sebagai uncle mungkin bagi dia. Dia pegang tangan, cewek saya pegang tangan istrinya, terus istrinya cium saya punya sini. Saya bilang, wait a minute. Biasanya kalau orang London, orang Inggris ya, kalau itu biasanya lakinya pegang tangan gitu ya, artinya apa? Menghormati itu cewek atau menghormati itu ibu, menghormati. Jadi mencium. Nah, dari kata proskuneo ini itu seperti mencium. Jadi mencium tangan gitu. Seperti jilat-jilat itu tanah. Jilat-jilat tanahnya. Ya. Jadi tangan juga seperti dijilat gitu. Nah, itu artinya menghormati orang tersebut, respect, ya. Nah, saya pikir kok aneh gitu. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat bahwa penyembahan itu bukan hanya sesuatu fisikal, melakukan tunduk terus kedaulatan Tuhan, respect Tuhan, hormati Tuhan dengan tunduk kepalanya mencium tanah. Itu suatu attitude, ya. Attitude di bagaimana cara attitude hati saya untuk menunduk. Ada yang bilang, ada satu mengatakan do as I do, don't do as I do ya. Kalau nggak salah ya, saudara pernah dengar satu kata, do what I say and don't do what I do. Nah, ini hal Tuhan mau lihat sikap hati, attitude of the heart untuk menyembah Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar, kita punya harus attitude yang benar untuk menyembah Dia sesuai dengan kemauan Dia, sesuai dengan kesempurnaan Dia. Dia mau yang harus terjadi demikian. Nah, makanya terjadinya Tuhan menerima kemauannya yang terima penyembahannya dari Abel. Abel diterima karena itu yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita memberikan kepada Tuhan, belum tentu Tuhan mau, mengerti nggak? Nah, ini saudara harus cari tahu yang Tuhan mau itu apa. Nah, kita belajar tadi ada katakan Roma 12 ayat 1, tanpa sacrifice. You have to become a sacrifice, a living sacrifice. Living sacrifice itu nggak gampang, saudara. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Jadi kalau yang Tuhan mau, berikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau, jangan kasih Tuhan. Percuma, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Tapi Tuhan mau yang sesuatu yang mau menjadi living sacrifice. Jadi pattern untuk menyembah itu bukan berarti saya datang di gereja terus saya duduk, terus ada yang menyembah Tuhan. Katakan ada yang menyembah, saya duduk aja, saya nggak berjawab apa. Apakah saudara tidak menyembah Tuhan? Ada yang bilang, kamu nggak menyembah Tuhan atau apa? No, there's nothing wrong with that. The problem is bukan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ingat, waktu Yesus bertemu dengan seorang ibu di air, apa yang terjadi? Conversation between air yang terjadi dengan perempuan di pasal yang keempat. Di situ mengatakan Yesus duduk di pinggir air, pergi, dan seorang Samaria datang. Terus dia bilang, Yesus mulai dengan conversation. Yesus mengatakan, hey, kasih saya minum. Dia bilang, wah, kita orang Samaria tidak ada. Kalau minum, kamu ambil sendiri. Kan? Terus Yesus bilang, kalau kamu tahu siapa saya, berikan kepada saya minum. Tapi akan saya berikan kemana kamu
air hidup yang kekal. Dia pikir air hidup kekal yang tidak akan haus-haus lagi. Oh, matanya mulai terbuka. Kalau gitu, kasih kepada saya. Dia mengatakan kita menyembah Tuhan kita di atas gunung. Yesus mengatakan, kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak tahu. Kita menyembah Tuhan, Yesus mengatakan orang Yahudi kan, Yesus bilang, kita menyembah Tuhan, kita Tuhan yang kita tahu di Yerusalem. Tetapi Yesus mengatakan, the hour shall come that those who worship God must worship in spirit and truth. Kan? They must worship God as to worship God in spirit, dengan roh dan kebenaran. Apa yang terjadi? Yesus shift conversation dia. Kan mesti kasih dia air hidup. Yesus shift conversation. Yesus bilang, dia bilang oke, kasih. Yesus bilang, wait a minute, nanti dulu. Let me ask you something. Kok lucu? Yesus mengatakan itu kan Yesus bisa kasih. Tapi Yesus bilang, nanti dulu, wait a minute. Dia mengatakan tentang penyembahan sebagai tradisi. Jadi penyembahan bagi kita bisa sebagai tradisi, ya, sebagai tradisi itu bisa. Nah, Yesus bilang, di mana suamimu? Oh, saya nggak ada punya suami. Sudah kawin berapa? Udah 5. Oh, Yesus kan tahu bahwa dia sudah. Tetapi satu hal lagi yang dia mau dicungkil kembali supaya dia bisa mengetahui arti sebenarnya untuk menyembah Tuhan itu bagaimana. Yesus mengatakan bukan ada an hour shall come that men shall worship not on that place, not in Mount Jerusalem, not in Samaria, no longer. Jesus says you can worship God everywhere. Jadi Tuhan shift daripada tempat menjadi yang lain. Menyembah tempat dan physical tidak perlu lagi shift kepada yang tempat yang lain, yaitu di dalam shiftnya di dalam hati manusia. Karena hati manusia itu suatu attitude yang perlu corrected. Kita bisa menyembah Tuhan misalnya, tapi attitude hati nggak benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu hati manusia. We cannot lie to God. We cannot lie to God because He go and see in the deep in our heart whether we worship Him in spirit or not. We have a right attitude before Him or not. He is a perfect God. He demands the perfect from you. He wants the perfect that come from you. That's why He taught, mengajar, supaya setiap orang yang datang kepada dia harus tahu suatu attitude melakukan atau penyembahan yang benar di hadapan dia. Jadi sekarang sudah mengerti saudara, dari penyembahan itu bukan karena kita datang gereja, kita menyembah Tuhan, itu salah, itu bukan. Menurut biblical point, itu bukan. Saudara bisa menyembah Tuhan 24 jam sehari. Apa? Rasul Paulus mengatakan, I serve the Lord with my spirit. Kok lucu katanya tuh? Kalau saudara perhatikan saya sedikit tuh, dia mengatakan, I serve the Lord with my spirit. Dengan rohku aku serve the Lord. Serve itu artinya, kata yang kedua, itu artinya worship. Ya, jadi serve. Jadi ada yang kata yang pertama, worship itu, yaitu proskuneo. Yang kedua itu, letter. Yang di antara akhirnya kita dapat satu kata, liturgi. Nah itu kata di situ. Jadi artinya serve. Jadi serve itu melayani. Melayani siapa? Melayani Kristus. Tetapi sebelum datang melayani, saudara harus menyembah Dia. Akan mengikuti dengan pelayanannya. Kalau hati kita tidak melayani, artinya kita tidak datang dengan worship yang benar, pelayanan kita juga tidak akan benar. Mengerti saudara? Because God knows your heart. He wants the pure heart to worship Him. He wants the pure heart. Mazmur 27 mengatakan, who can ascend into the hill of the Lord? Hill of the Lord is the heaven, it's a Mount Sinai. Who can ascend into the hill of the Lord? Ada dua hal di situ mengatakan, he that clean hands and a pure heart. If heart of you is not pure,
You have to be corrected back untuk menyembah Tuhan yang benar. Amin. Nah, kita lihat satu lagi. Yesaya 1 ayat. Coba lihat pasal Yesaya. Yesaya pasal 1 Di sini apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Di situ Tuhan mengatakan, look at very easy. Oke, ayat yang ke kita coba saya baca ya. Yang kedua, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Lembung mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Kendali mengenal palungan dan disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Right? Celakalah bangsa ini yang berdosa, yang surat dan kesalahan keturunan jahat, dan anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan. Sebentar di bagian bawah tadi. Teruskan, turun ke bawah ya. Yang 10. Dengarlah firman Tuhan. Ini pemimpin manusia Sodom, perhatikan pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Untuk apa korbanmu itu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan lemak dan anak lembu, dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran baik suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kecil. Jadi persembahan yang tidak benar di hadapan Tuhan itu busuk di hadapan Tuhan. Kita teruskan. Ya. Janganlah kamu membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kebajikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan yang tetap aku benci melihat. Semua itu menjadi beban bagiku. Jadi Tuhan menjadi beban, bukan menjadi sesuatu yang indah bagi dia, membawa suatu persembahan kepada dia, itu menjadi beban. Aku telah payah menanggungnya. Jadi Tuhan itu jadi weary. We can make God weary too if we are not doing the right things what He wants. Okay? Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Pasal yang 17, belajarlah berbuat apa? Baik. You got to learn how to do good. Abel melakukan sesuatu yang baik nggak membawa kepada Tuhan? Kain membawa persembahan yang baik kepada Tuhan nggak? Sebenarnya baik kan, dia bawa sesuatu kepada Tuhan. Umpamanya Pak Jimmy, dia mau cellphone kalau ulang tahunnya. Saya bilang oke, saya bukan bawa cellphone, saya bawa mungkin Chihuahua yang kecil-kecil. Tapi dia mau, dia bilang, no, this is what I want cellphone, man. Why you give me Chihuahua? Okay? Nah, itulah yang Tuhan mau. Jadi Tuhan mau apa yang dia mau, bukan apa yang saudara pikir itu baik buat dia. No, you have to know what He wants, because He's the boss. Not only He's the boss, He's God. He create you, man. Basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dan dengan mataku, berhentilah berbuat jahat.
belajarlah berbuat baik. Saya pikir-pikir, apakah kita mesti belajar berbuat baik? Tidak usah perlu diajar, mesti harus berbuat baik. Kau bisa berbuat baik sendiri, betul nggak? Tapi di sini mengatakan belajarlah untuk berbuat baik. Usahakanlah dirimu, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Bersalah hak anak-anak yatim. Perjuangkan perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosa merah seperti crimson yang menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi kita lihat sini, Bani Israel, mereka pikir, oke lah, tradisi kan, just bawa aja, bawa. They rejected. Tuhan bilang, bahkan kamu punya persembahan menjadi busuk di nostril saya, di hidung saya. Saya tidak mau dengan persembahan kamu. Kalau saudara baca di Yesaya juga ada tentang, bukan persembahan, tentang apa? Fasting. Fasting juga Tuhan mengatakan. Bukankah fasting, kamu mengatakan fasting juga nggak makan, ya namanya fasting nggak makan. Bertonjok-tonjok. Itukah yang Tuhan mau? Nah, di sini kita lihat suatu pattern untuk menyembah Tuhan itu bukan hanya karena kita ikut-ikutan. Menyembah Tuhan itu Paul mengatakan, aku menyembah Tuhan tanpa dilihat, karena di dalam hati Roh Kudus. Kamu menyembah Tuhan di dalam roh. Berarti kamu menyembah dalam roh. Itu adalah suatu kebenaran daripada Tuhan. Dan kebenaran itu adalah firman-Nya untuk meneguhkan kebenaran itu. Sehingga kita menyembah Tuhan tidak harus perlu kasih tahu, oh, saya menyembah Tuhan. Enggak. Otomatik. Saudara itu menyembah Tuhan. Bisa di rumah, saudara otomatis menyembah Tuhan. Karena saudara hidup di dalam roh. Waktu saudara hidup di dalam roh, the conscience of sin is no more. Paul mengatakan, there's no conscience of sin in me. Waktu saudara datang kepada Tuhan, saudara harus datang dengan hati yang bersih depannya. Kalau belum bersih, cuci dulu, bikin bersih hatinya, gitu. Ya, Tuhan bilang, cuci dulu, tanganmu kotor, cuci dulu, cuci. Cuci pakai apa? Saudara bilang, oh, saya bagaimana cuci? Cuci pakai firman. Karena firman itu adalah air untuk membersihkan kekotoran-kotoran. Saudara diselamatkan, sekali diselamatkan, saudara akan diselamatkan. Tetapi saudara waktu jalan tiap hari, ada kekotoran di kaki saudara. Kenapa kaki itu udah kotor? Dan Petrus mengatakan, Yesus mau cuci kaki semua murid-murid. Ingat, cuci kaki, Yesus buka dia punya, itu melambangkan dia buka dia punya kehormatan dia punya glory, dia tahu, dia tunduk menjadi seperti servant. Dia cuci kaki. Petrus berkata, big shot guy. No, don't wash my feet. Yesus bilang, if I don't wash your feet, you have no what? Part of me. Not part in me. It says part of me. Jadi part of God, part of Jesus is the many thing part of Jesus. Only have little part. You have no part in me. Bukan berarti kamu nggak masuk surga. Tapi you have no part of me. Nah, kenapa kakimu harus dicuci? Karena pada orang-orang zaman dulu itu kalau zaman mereka kalau berjalan pulang itu dust banyak kan, debu. Jadi debu itu harus dibersihkan terus dengan apa? Air, ya kan? Cuci kaki. Saya selalu kasih tahu sama anak-anak saya. Soalnya kadang-kadang kalau mereka jalan di jalan kita, itu kadang-kadang ada bisa kotor. Saya sendiri juga kadang-kadang jalan dia bisa lihat, oh udah lama jalan di luar gitu. Lihat, hitam. Nggak enak kalau tidur. Cuci kaki dulu, bersih. Setelah cuci kaki, aduh rasa enak, bersih, gampang. Gitu. Nah, kenapa Tuhan mau cuci kaki? Untuk membersihkan. Karena dust itu setiap saat saudara berjalan pasti kotor. Dan setiap sehari harus cuci kakinya, betul nggak? Atas nggak usah cuci karena mandi itu airnya sudah dari atas sudah turun. Yang kotornya semua turun di ujung kaki, saudara. Makanya kaki itu paling kotor dari semua, saudara. Apa yang saudara pakai? Biasanya dulu saya pakai alkohol, ambil alkohol, dicuci-cuci begitu, langsung hitam-hitamnya keluar, saudara. Saudara bisa pakai alkohol. Tapi Tuhan Yesus bilang, kakimu harus dicuci. Kalau nggak dicuci, apa yang terjadi? Bisa busuk, betul nggak? Bisa bau, bisa menyebabkan penyakit, betul nggak? Ya. Nah, itu mengatakan bahwa debu itu makanan siapa? Saudara tahu makanan siapa?
Makanannya si ular. Betul, pinter. Dapat 100. Debu, makanan debu. Tiap hari itu si debu itu siapa si debu? Si iblis. Jadi saudara perhatikan, saudara punya kaki harus bersih tiap hari. Saudara badan sudah bersih, tapi kaki itu harus masih kotor, harus bersihkan. Karena makanan debu. Di Perjanjian Lama mengatakan, all the days of your life you shall eat. Kutuk kepada si iblis. All the days of your life you shall eat dust. So dust is the food. Yummy, yummy. Si iblis bilang, oh this is yummy. I want to get one of this food. I want to get, I got so many. I see many dirty food. That it's my food. Kalau iblis mengatakan, wah itu makanan saya. So that's why don't let him eat your dust in your feet. Makanya saudara harus apa? Cuci kaki setiap hari. Pinter. Jadi kalau saudara cuma cuci kaki dalam seminggu sekali, apa yang terjadi? Grown everything. Jadi busuk. Bisa dipotong kan? Apalagi orang yang diabetes kalau nggak bersih itu, wah bahaya, bisa dipotong kakinya. Nah, jadi ini kita harus perhatikan. Dibersihkan dengan apa? Dengan air. Nah, air itu apa? Mungkin saudara pergi ke sana ke mall, terus dengar gosip-gosip. Oh itu kotor sedikit situ. Terus saudara ke sana sudah dapat ini, ada yang cerita tentang gini, atau melawan orang itu, atau pukul orang itu kotor, tambah kotor. Pulangnya bersihin dengan apa? Dengan air kan? Nah air itu apa? Firman Yesus, Tuhan punya firman. Percaya firman Tuhan. Percaya bahwa Dia yang membersihkan kamu. Percaya dengan firman. Aku menjadi orang yang benar. Ya. Nah, disinilah kita lihat. Jadi kita kembali pattern daripada menyembah itu kepada zaman Yesus. He that worship me, my worship in spirit and in truth. Ini dua hal ini penting sekali. Tuhan mengajar suatu vertical and horizontal. There's a vertical and there's a horizontal. The vertical tentang yang tadi kita baca di pasal 5 ayat 23 mengatakan bahwa pergilah kepada saudaramu yang tadi kamu marah dia, mungkin kamu sudah tidak marah, tapi somebody not liking you, they come against you, you better go and reconcile them. Memperdamaikan segera. Kalau tidak, penyamunnya datang. Penyamun itu siapa? Si iblis. Penyamun bisa datang. Ya. Jadi Yesus mengatakan sesuatu relationship antara satu dengan yang lain. Yang kedua, relationship antara manusia dengan Tuhan. Ya, ada yang mengatakan ya salib ya. Bentuknya kayak salib kan? Horizontal, vertical. Tuhan mau kita harus mendamaikan karena Yesus sendiri membawa damai. Kita harus berdamai kepada orang yang kita belum mendamaikan. Mungkin bukan saudara. Nah, di sini juga kita lihat bahwa itu bukan salah saya kok. Dia nggak suka saya, itu bukan salah saya, betul nggak? Betul nggak? Itu bukan salah saya. Tapi Yesus bilang, no. We have learned about what? Walking what? Last week? Walking 2 miles. Kenapa kita harus lebih daripada Farisi? Yesus bilang, if your righteousness is not exceeding of the Pharisee, you shall not enter into my kingdom. You, me. Kenapa? Karena God is righteous. He love righteousness yang tadi kita baca 5 yang pasal 5 ayat 9 tadi. Goodness and righteousness. The Lord loves that. Karena He's a God of righteous. We become righteous because of Jesus. You understand? Kita menjadi righteous karena Yesus mati kayu salib untuk jadi kita righteous. Tetapi righteousness saudara pada saudara itu masih bengkok-bengkok, harus disempurnakan, yaitu melakukan cuci kaki kayak tadi, ya terus. Nah, jadi Tuhan mau juga suatu vertikal, bukan horizontal aja. Pergi dan mendamaikan dengan saudaramu, baru balik, baru bawa persembahanku kepadaku, dan aku akan menerima. Kedua, horizontal. Di Mazmur, kalau nggak salah Mazmur 22, coba kita lihat di Mazmur 22. Tuhan tidak akan mendengar
Kalau saudara tidak melakukan, ada dua hal di situ. Mazmur. Okay, let's see. Mazmur. Ada Mazmur mengatakan bahwa jika aku ada dosa di dalam hati saya, Tuhan tidak mendengar. Situ dia mengatakan jangan jawab dulu. Coba saudara bisa dapat situ ada satu kata kalau nggak salah. If I keep, bahasa Inggrisnya, if I keep iniquity in my heart, God will not listen. God is not gonna listen to you. You berdoa sampai bolak balik tumpang panting, Tuhan bilang no, I'm not gonna listen. I'm not gonna listen. Okay? There's no blessing in there. You have to make it right. You have to do right. You have to go back. You have to confess your sin to Him and repent. Bertobat. Nah itu baru Tuhan bilang, now I feel good. I feel good. I feel good about you. Ya, lagunya siapa? I feel good. Ya. Nah itulah Tuhan mau. Ya. Jadi God wants it to have a relationship good between each other. Namanya apa? Horizontal. Dan Tuhan juga mau antara good relationship with kamu dan Tuhan. Ya, that's what God wanted. That's mean you are worship in spirit and in truth. Amin. Saudara mau melakukan hal itu? Periksa hati saudara. Tuhan, saya ini. Jadi doa itu kadang-kadang mungkin bilang, oh Tuhan, oh aku sudah berdosa Tuhan, ampuni aku. Enggak usah, doa yang sederhana. Jangan seperti orang Parisi. Doa yang biasa aja. God knows. Just because you think, oh, I'm going to pray, Tuhan bilang, yeah, talk more. I will listen to you. Oh, maybe my heart will soft to you. Talk more. No, you speak, you talk, whatever from your heart. Okay? And you say, Lord, I'm sorry. I'm not supposed to be that way. Pada saat saudara marah, Roh Kudus pasti ada bilang, hey, marah boleh, tapi jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Karena simpan amarahmu masih terbenam akan jadi busuk amarahmu itu. Ya, banyak firman Tuhan tentang mengajar kita untuk walking in God's righteousness. Tuhan memanggil kita sebagai priest. Saudara ini priest. Saudara-saudara ini adalah priest. Ush, saya mesti pakai itu ya, putih-putih yang namanya priest. No, you don't have to. Itu simbol aja. You don't have to. You are called as a priest. And also know you only call God. God call you king and priest. Imam dan raja. Kita ini raja dan king. Wah, jangan main-main. Wah, ada king. King Pak Jimmy. Ada king. Ya, kita ini king and priest before the Lord. Amen. You're king and priest. You don't believe it? You make God is a liar. Oh my goodness. You better believe that. Because it says there, you're king. See, makanya my people are perished because their lack of knowledge. You must know the knowledge of God. Oh, saya nggak tahu baca, nggak tahu baca, kok bisa lulus SMP? You know, you have to read the Word of God. Just read. Oh, I'm no pastor, I'm no prophet, I'm no evangelist, so I don't have to read. Just read. You understand or not? I don't understand. Just read. You don't understand or not? Just read. Baca. Saudara bisa nyanyi. Bisa nyanyi nggak? Balonku ada 5. Loh, mula-mula saudara bisa tahu itu kan? Balonku ada 5, mungkin balonku ada 3, balonku ada 5, balonku ada. Kok bisa menyanyi? Nyanyi itu karena apa datangnya? Karena saudara ulangin, akhirnya saudara bisa tahu apa yang saudara ini. Jadi waktu kita meditate God's word, it's gonna come here. Between mulut kita sama hati kita cuma berapa senti. Dia belum jatuh, firman itu belum jatuh dalam hati. Tetapi firman yang saya pernah mengatakan bahwa Roma pasal 10 ayat 9, jika engkau mengaku Tuhan with confession with your heart, with your mouth, the Lord Jesus, and believe in your heart, you shall be saved. How do you believe? Unless you speak. Kadang-kadang saudara mengatakan kepada saudara yang lain, ayo kita ke sana yuk, makan di Kamlong. Oke. Saudara bilang, mari kita makan di Kamlong. Saudara tahu kan kita harus ke sana. Apakah hati saudara bilang, jangan ke Kamlong, jangan ke Kamlong, makanannya kotor. You know?
Apakah saudara bilang, ayo kita ke Kamlong? Ya, ke Kamlong. Tapi hati saudara bilang, nanti dulu sebentar, nanti sebentar, sore jam 12, karena itu makanannya bersih jam 12. Jam 5 udah kotor, udah banyak dipegang-pegang, banyak ludah-ludah udah masuk seperti di situ. Ya, jadi apa yang saudara bilang itu belum tentu dalam hati saudara. Atau di dalam hati saudara itu belum tentu di dalam mulut saudara. Tetapi Alkitab mengatakan, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Berarti apa yang dalam hati saudara itu keluar dari mulut saudara. Jadi mulut saudara itu sebagai channel untuk mengeluarkan firman yang di dalam hati saudara. Bisa aja firman yang bukan yang dari Tuhan, kata-kata yang Brongzu punya ya. Nah itu aja. Jadi kita lihat kalau saudara meditate, berbicara firman Tuhan, ngomong sendiri. God is my shepherd, God is my shepherd. You meditate the word of God, you meditate. Itu kayak kambing kalau makan dia kunyah, lama sekali. Dia muntah, dia telan, nanti dia muntah kembali, dia kunyah kembali. Nah itu yang namanya meditation. So you have to meditate what God's word. Kita janji kalau you meditate, everything you do you shall prosper. You don't have to work hard. When you do work hard, God rests. But when you rest in the Lord, God works. Because that's a part of the works of you. Your mouth is working. Kalau saudara sebagai CEO, you're one of the CEO, makin tinggi ranking saudara, apakah makin banyak kerja saudara harus angkat ini, angkat ini, bikin ini, oh itu nggak beres gitu. Enggak, makin tinggi saudara dalam CEO ranking yang paling, saudara pakai apa? Bibir, komen, ya, look at dan itu kita priesthood, kita ini king. You have to know your position in Jesus. If you don't know your position in Jesus, poor me. You're not poor. You're rich because He became poor in the cross. You became rich in Him. Faith is rich. Amen. Jadi saudara belajar baca. A B C D. Lupa kembali lagi A B C D. Belajar firman itu bisa dibaca. Masa YouTube bisa nonton? Saudara suka nonton YouTube? Oh, very good. I like it too, YouTube. You go to YouTube and you type, I want to learn to learn. Kalau saudara malas baca, it's okay, I understand that. You're not disciplined yet. But you can discipline, you go to YouTube, you type, I want to learn something about righteousness of God. I want to learn about how to be humble before the Lord. You type aja, nanti langsung keluar umpamanya. Saudara dengar. Kalau saudara malas, kan enak, coba begini aja. Taruh telinga, dengar aja. Bikin sesuatu, dengar. Jadi saudara increasing your knowledge of understanding, knowledge of God. Amen. Amen. You need to have the knowledge of God. If you don't know the knowledge of God, seperti saya bilang, Pak Guntur, tinggal di mana? Tinggal di mana Pak Guntur? Adresnya? Ya? Sorry. 8360 Peter Avenue. Terus saya tanya dia kembali, Pak Guntur, where do you live? 8360 betul, Peter Avenue. Peter Avenue. Terus saya bilang, saya tanya kembali, are you sure you live there? Pasti dia, what you talking about? Ya kan? I know, I live in the 83. Katanya apa? He said, I know. The words know. It's a knowledge, know. Betul nggak? Nggak mungkin, kecuali kalau gini, ya, lain soal lain cerita ya. I'm not saying that you like that, no. I'm just saying, except kalau ada orang yang gini, bilang, tinggal di mana? 8330, 80, 60. Wah ini nggak benar-benar lagi. Ya, maksud saya give you illustration gitu. Jadi, if somebody ask you, I live in 8330 St. James Avenue. Okay, Pak Benny, I live in 30. Where do you live? 8320 St. James Avenue. Kecuali saya bohong kepada dia, oh, I'm not living there. I live in 43 West 33rd Street, Manhattan. Tapi saya nggak tinggal sana. That's a different story. Tapi, if you know yourself that you live 8320 St. James Avenue, it's impossible. Dia bilang sama saya, kamu nggak tinggal di situ kok?
saya nggak tahu kamu bohong mungkin apa. What you talking about? I live there. I make a caca there. I eat there. I sleep there. Because I know that I know that I know that I live there. Do you understand? Do you understand? So you have to know yourself. Kalau saya tanya, who are you? What are you here for? What are you here in this church for? What would you answer? Why are you here? You say, I want to learn something. Oh, good. What else? I want to worship God. You sure you know how to worship God? Maybe they will teach you how to worship God first. Pegang gitar, khotbah. That's not the way you worship God. You have to worship God in spirit and in truth. Without that, smell before God. The righteousness of God has to be practiced. The righteousness of you is here. Orang Farisi di sini. Your righteousness has to be up beside. Makanya Yesus bilang, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Enak aja. Saya tampar kembali, betul nggak? Iya benar kan? Kenapa? Because God is righteous. If you live under the law, you will surely die. But if you live under the grace of God, He will lift you up. The grace of God is you are walking in God's grace. Your sins are forgiven. You must walk in the newness of life. Engkau harus berjalan pada jalan yang Tuhan sudah sediakan. Adanya namanya jalan Dolorosa. Ya, you have to pick up the cross. Wah, saya nggak mau pick up cross terlalu berat, saudara. Give the cross to Jesus. Give it to Him. He said, my light, my burden is. Yesus mengatakan, my burden is what? Light. You nggak mau angkat berat-berat. Saudara kalau coba angkat itu suruh lari. 5 menit aja lari dengan yang sesuatu beres. Tidak mungkin saudara bisa lari karena ada beban berat. Tapi kalau saudara lepaskan beban, berikan kepada Yesus, berlari, apa yang terjadi? Saudara akan tepat pada tujuan. Amin. Okay? Alright. So I think that's it. The time is finito. Let's pray. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa minta Tuhan ya kekuatkan kita, memberikan pengertian kepada kita. Nah, kesimpulannya untuk apa definisi daripada worship? Definisi worship adalah suatu response of your humble heart to the Lord that you believe. Your response di dalam submission saudara, di dalam submission penyerahan saudara kepada Dia untuk melakukan apa yang Dia inginkan saudara lakukan. Itulah yang namanya worship. Amin. Haleluya. Let's pray. Father, in the name of Jesus, Tuhan, aku berterima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kepada kami firman-Mu yang tidak akan tertinggal Tuhan, tetapi akan bertumbuh di dalam hidup kami. Pengertian daripada firman-Mu Tuhan yang membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan akan memberkati jemaat-Mu Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Yesus, dan semua orang percaya mengatakan amin. Berikan tepuk tangan. Oke. Kita nyanyikan satu lagu ya. Siap. Kita nyanyikan lagu itu yang ku bawa hidupku ya. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang.
Amin. Silahkan duduk. Terima kasih itu Pak Beni yang sudah membawa firman Tuhan. Kita diingatkan kembali bagaimana kita menyembah Tuhan dengan benar, dengan hati yang benar, dengan hati yang murni di hadapan Tuhan.